Timnas Indonesia sukses mendapatkan kemenangan atas Bahrain sekaligus memantapkan posisi di peringkat keempat dengan 9 poin. Mereka selanjutnya akan berhadapan dengan Cina dan Jepang, dan tentu saja jika mereka bisa meraih satu kemenangan saja, satu tempat di babak keempat bisa mereka dapat. Keberhasilan Timnas Indonesia ini pun turut menjadi sorotan dari para fans sepak bola dunia. Seperti inilah komentar fans Amerika, Brazil, Korea, dan Thailand. Ketika Indonesia melawan Cina terjadi pada bulan Juni, secara harfiah bisa dikatakan setengah dari dunia menyaksikannya. Saya dari Brazil dan saya menonton tim Indonesia melawan Bahrain dan wow, atmosfer di Stadion GBK sangat luar biasa. Ayo Indonesia, saya menunggu kalian di Piala Dunia. Indonesia bermain paling baik saat mereka menjalankan permainan bertahan yang solid. Saya rasa mereka bisa lolos ke putaran keempat dan melaju ke Piala Dunia. Semangat. Patrick Kluivert harus menyingkirkan egonya sebagai pelatih kepala jika Indonesia ingin lolos ke putaran keempat dan mengalahkan Cina. Dia harus mengikuti strategi asistennya Alex Pastor. Pastor memiliki pengalaman lebih paham dalam menganalisis dan menyusun strategi, meskipun dia tidak terkenal Kluivert. Patrick, tolong jangan lagi menerapkan strategi menyerang yang brutal, jangan meremehkan Cina, dan jangan bereksperimen dalam pertandingan krusial. Biarkan Alex yang menyusun strategi dan rencana permainan, sementara tugasmu hanyalah mengordinasikan tim, menjaga motivasi skuad, memastikan kondisi mental dan fisik tetap prima, serta membangun chemistry yang baik. Ada peluang Indonesia bisa menang atau setidaknya seri melawan Jepang. Jika Jepang bermain di bawah performa terbaiknya, itu adalah kesempatan bagi Indonesia untuk meraih hasil positif. Seperti saat melawan Korea Selatan, tidak ada yang mustahil. Ditambah lagi, jika Arab Saudi menang melawan Bahrain, maka Bahrain akan tersingkir dan kemungkinan besar Indonesia akan lolos ke babak berikutnya. Karena Indonesia menang 1-0 lawan Bahrain kemarin, segera bayar semua klausul penalti Sinteyong dengan lengkap dan lepaskan dia dengan bersih. Sejujurnya sepertinya Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan. Serius, Sinteyong benar-benar tersingkir. Saat ini Indonesia bermain dengan gaya sepak bola menyerang, sedangkan Sinteyong lebih condong ke strategi bertahan. Artinya, pelatih sekarang lebih cocok. Presiden PSSI bisa jadi pahlawan. Kalau Indonesia kalah kemarin, Sinteyong yang akan dianggap pahlawan. Tapi kenyataannya Indonesia menang. Cina harus menang di 2 pertandingan pada Juni untuk punya peluang finish di peringkat keempat. Sementara itu, Indonesia hanya perlu menang melawan Cina sebelum laga terakhir melawan Jepang untuk lolos ke babak final kualifikasi. Indonesia pasti merasa sayang banget andai saja mereka menang melawan Bahrain sebelumnya. Cina, Bahrain, dan Indonesia sedang bersaing ketat, tapi Cina masih punya harapan untuk lolos ke putaran keempat. Pelatih Bahrain benar-benar bodoh, padahal sudah ada referensi bagus dari pertandingan melawan Australia dan Cina, tapi tetap saja mereka menaikkan garis pertahanan secara ekstrim dan akhirnya hancur. Tidak ada satupun pemain mereka yang bisa mengontrol bola dengan baik, tapi tetap nekat main garis tinggi. Padahal kalau mereka bertahan lebih dalam, Indonesia tidak akan bisa berbuat banyak. 2 kemenangan Cina didapat dari mengalahkan Indonesia dan Bahrain, jadi mereka masih punya peluang. Tapi jika Indonesia berhasil meraih poin melawan Jepang atau Bahrain mengalahkan Arab Saudi, salah satu dari 2 skenario itu terjadi, maka Cina harus pulang. Fans Sinteyong pasti lagi mental breakdown. Indonesia dengan mudah mengalahkan tim Timur Tengah yang biasanya merepotkan Korea Selatan dan Amerika. Kemenangan pertama dalam sejarah PSSI di level ini. Kalau berhasil membawa Indonesia ke Piala Dunia, rakyat Indonesia bakal memuji dia, Kluivert, untuk waktu yang sangat lama. Baguslah kalau bisa lolos, tentu harus diberi selamat. Ini juga menjadi kebanggaan bagi ASEAN. Setidaknya Indonesia bermain dengan fair play, tidak curang dan tidak bermain kasar seperti Vietnam. Saya rasa Indonesia punya peluang ke Piala Dunia. Jika tidak finish sebagai runner-up grup, mereka masih bisa bersaing untuk posisi ketiga atau keempat agar bisa lanjut ke babak berikutnya dan tetap punya kesempatan lolos ke Piala Dunia. Masih ada peluang. Masuk 6 besar mungkin sulit, tapi Indonesia bisa berjuang di putaran keempat. Dari 3 grup di putaran keempat, peringkat 3 dan 4 akan diundi ke grup baru yang berisi 3 tim. Pemenang grup itu langsung lolos ke Piala Dunia sebagai tim ke-8 dari Asia, sementara runner-up masih punya kesempatan lewat playoff antar benua, jadi masih ada harapan. Pertandingan berikutnya, jika Indonesia menang melawan Cina, maka peluang ke Piala Dunia akan semakin besar. Indonesia punya tujuan yang jelas, sementara tim Thailand hanya menjual mimpi tanpa arah yang pasti. Harus bisa membedakan antara tujuan dan kebanggaan. Dari yang saya dengar, PSSI memang punya target jelas untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kalau Indonesia lolos, saya tidak akan terkejut sama sekali karena ini akan menjadi kali kedua mereka tampil di Piala Dunia. Semangat, dukung terus Indonesia sampai ke Piala Dunia. Saya juga ikut mendukung. Negara baru yang lahir di ASEAN, Indonesia benar-benar sedang naik daun di sepak bola. Kalau begini, pantas untuk dibanggakan, tapi Thailand masih mau berbicara besar.
Saya tidak merendahkan, tapi skuad saat ini memang belum layak. Entah masalahnya di pelatih, pemain, atau manajemen tim. Menang tipis dengan susah payah melawan tim yang peringkatnya ratusan tingkat di bawah, itu bukan standar tim yang ingin bersaing di level tertinggi. Kalau melihat timnas Thailand sekarang, jelas Indonesia sudah melangkah lebih maju. Mereka sudah meninggalkan Thailand dalam persaingan sepak bola. Thailand bahkan belum mampu lolos ke babak ini, jadi seharusnya tidak usah menyindir tim lain. Terlalu stagnan ditambah mentalitas iri hati, benar-benar ketinggalan zaman. Patut diapresiasi karena mulai bisa bersaing dengan tim yang lebih kuat. Jika dia berhasil membawa timnya ke Piala Dunia, dia akan mendapatkan banyak pengalaman berharga. Orang dalam bisa memahami perjuangannya, tapi yang di luar justru iri ketika dia sukses.